Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu may yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Jawadil Karim Al-Azizir Rahim. Fattariqu ilaihi wa tifun lil qasilin wad dalilu alaihi la ikhun lin nafilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabit tayyibin at-tahirin. Ya hayyu ya qayyum ya hannanu ya mannan ya dayyan ya sultan ya dal jalal wal ikram. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna ila idza syi'ta syahla. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah amma ba'du. Ashabul fadilah, ashabus sa'adah, para alim ulama, para masyayikh, para sayyid, para syarif, para kiai, para asatidzah, para dosen, para PNS, aparat pemerintah wabil khusus, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa, dan sahabat-sahabat, subscriber dan youtuber, wabil khusus sahabat-sahabat yang telah mensubscribe, mensupport channel YouTube Haromental Luhur, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya melimpah dan berkah, dan amin ya rabbal alamin. Dan sahabat-sahabat Majelis Haromain, di sana ada yang mulia Dr. Andes Ki Haji Sundarji MS MPD, Al-Mukarram Dr. Andes Kai Wakib Anwari MPD, dan juga para kiai-kiai yang lain, dan mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dimanapun berada dari ujung timur sampai ujung barat. Walaupun tidak kami sebutkan satu persatu, namun kami tidak mengurangi rasa hormat kami semuanya kami hormati dan kami takdimi. Alhamdulillah rabbil alamin, masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya sahabat di tausiah sore hari ini, pas pada tanggal 25 Agustus tahun 2025 Masehi, sama ya tanggalnya dengan tahunnya agak mirip ya, tanggal 25 Agustus tahun 2025 Masehi, dan bertepatan sekarang ini pada tanggal 1 Rabiul Awal ya sahabat, atau bulan Maulid ya. bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu tidak bakal terjadi tanpa adanya hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat dan salam senantiasa kami haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita tidak bakal terangkis dari jurang kehinaan, dari jurang kekufuran serta kenistaan,
tanpa adanya jasa-jasa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Haramain Tanah Leluhur dimanapun berada, yang kami hormati dan kami cinta sayangi. Sahabat-sahabat Haramain, kita sekarang ini telah memasuki bulan Maulid Nabi ya sahabat. Bulan Rabiul Awal. Apa sih bulan Rabiul Awal itu? Apa sih arti Rabiul Awal? Kalau Rabi'ah Arba'ah itu Rabiul Awal itu artinya 4 ya sahabat. Arba'ah itu 4. Rabiul Awal itu artinya 4 yang pertama. Jadi ini mungkin prediksi saya ya sahabat, kalau salah tolong diperbaiki ya. Jadi bulan 3 itu tidak ada. Yang ada itu langsung bulan 4 yang pertama awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Artinya bulan 4 yang pertama, bulan 4 yang kedua. Kalau bulan 3 mungkin takut ulama, mungkin para sahabat dulu atau para ulama-ulama dulu mungkin takut sama ya sahabat. Mungkin orang-orang dulu ya, maksudnya orang-orang dulu itu mungkin takut sama dengan harinya, hari Selasa. Jadi bulan Selasa, bulan 3 mungkin takut begitu ya. Mungkin takut ada kesamaan, sehingga bulan 3 ini kita dikenal dengan bulan Rabiul Awal. Bulan 3, bulan 4 yang pertama ya sahabat. Di bulan Rabiul Awal ini sahabat-sahabat, Nabi besar kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pas pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena dulu Raja Habbarahah dari Hadramaut itu, Raja Habbarahah dari Hadramaut menyerang Ka'bah, ingin menyerang Ka'bah dengan memakai gajah yang besar-besar, sehingga di tengah perjalanan hampir sampai ke kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil dan mereka dihancurkan oleh burung ababil dengan batu-batu dari neraka. Akhirnya Raja Habbarah itu tidak sampai menghancurkan Ka'bah karena sudah hancur di tengah jalan semuanya oleh serangan burung ababil yang dengan senjata batu dari api neraka. Sahabat Haramain Tanah Leluhur yang kami hormati dan kami takdimi, apa sih Maulid itu sahabat? Jadi maulid itu, maulidun itu ikut wazan fa'ilun. Apa artinya? Orang yang dilahirkan. Orang yang dilahirkan siapa? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, atau kelahiran. Nah, arti pokoknya maulid itu adalah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena ikut wazan fa'ilun, maulidun ya sahabat. Fi'il madinya waladah ya sahabat, uladah ya. Jadi sekarang ini merupakan bulan Rabiul Awal, yaitu termasuk bulan Maulidur Rasul, Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa definisi dari maulid itu sahabat? Yaitu definisi dari maulid itu ungkapan rasa syukur kita. Ini sudah saya sampaikan sejak dulu ya, masih di Haramain Petualang. Di Haramain Petualang saya pernah menyampaikan dulu. Jadi rasa apa? Maulid itu definisinya ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya sahabat. Jadi ungkapan rasa syukur kita. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan maulid, acara maulid, itu ungkapan rasa syukur, bukan bid'ah ya sahabat. Tidak ada yang bid'ah, tidak bid'ah ya melaksanakan maulid Nabi di mana-mana, justru sunnah ya sahabat. Melaksanakan acara maulid Nabi itu hukumnya sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena baginda Nabi dulu pernah ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin ini?
Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, iya, saya berpuasa pada hari Senin ini ulidtu fih, karena di hari Senin ini aku dilahirkan. Sehingga baginda Nabi itu sudah merayakan kelahirannya. Maka kalau sekarang ada umat-umatnya merayakan Maulid Nabi, merayakan kelahiran baginda Nabi, itu hukumnya sunnah, bukan bid'ah, sahabat. Jadi jangan dibolak-balikkan ya, merayakan Maulid Nabi besar-besaran itu hukumnya sunnah, bukan bid'ah ya sahabat. Tapi ada ulama yang mengatakan mubah ya. Tapi kalau saya lebih ke sunnah, karena baginda Nabi sudah merayakan sejak dulu. Kenapa engkau berpuasa Rasulullah di hari Senin ini? Iya, kata Rasul, saya berpuasa di hari Senin karena hari Senin ini ulidtu fi, aku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hari kelahiranku pada hari Senin ini. Jadi Rasulullah itu memuliakan kelahirannya. Artinya merayakan kelahirannya dengan cara berpuasa ya, dengan cara berpuasa, dipuasain oleh baginda Nabi kelahirannya. Kalau sekarang ada umatnya merayakan kelahiran baginda Nabi, itu hukumnya sunnah. Tapi ada ulama yang mengatakan mubah ya sahabat, bukan bid'ah ya, jangan dibolak-balik ya, bukan bid'ah. Sahabat-sahabat Haramain Tanah Luhur yang kami hormati dan kami taklimi. Sahabat-sahabat Haramain Tanah Luhur yang kami hormati dan kami taklimi, dulu itu ada sekelompok Syiah ya sahabat, namanya Syiah Fatimiyah. Syiah Fatimiyah ini pimpinannya itu namanya Said bin Ahmad Al-Qoddah. Kenapa dinamakan Al-Qoddah? Itu karena mereka itu memakai celak sehingga matanya itu mencorong bagaikan orang kayak seakan-akan orang itu ahli tahajud lah, begitu mencorong. Nah ini yang mengklaim, yang mengatakan bahwa kami pertama kali yang merayakan Maulid Nabi. Nah itu katanya ya. Mereka yang mengatakan bahwa kami pertama kali yang merayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi Said bin Ahmad Al-Qoddah ini katanya, lah Said bin Ahmad Al-Qoddah ini bergabung dengan Syiah Al-Qarabithah. Jadi Fatimiyah ini itu dulu munculnya pada tahun 206 Hijriyah ya sahabat. Jadi berkuasa mereka Fatimiyah ini bergabung dengan Syiah Al-Qarabithah sampai berkuasa sampai 500 dari 206 Hijriyah sampai 564 Hijriyah. Akhirnya maksudnya hampir berapa? Hampir 3 abad ya sahabat. Jadi hampir 3 abad. 2,5 abad, 240 abad. 240 tahun artinya berkuasa Fatimiyah dan Qarabithah ini. Syiah Al-Qarabithah ini termasuk kelompok Syiah yang kejam ya sahabat. Mereka itu dulu pernah membunuh jemaah haji dan juga pernah menghancurkan Ka'bah, dan Hajar Aswad dibawa ke kelompoknya, ke tempat markas Syiah Al-Qarabithah ini. Namun pada tahun 564 Hijriah, saking kejamnya Syiah Fatimiyah dan Al-Qarabithah ini, akhirnya mereka dihancurkan oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ya, pada tahun 564 Hijriah. Nah, Said bin Ahmad Al-Qoddah ini yang mengklaim yang pertama kali katanya merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tapi dan Said ini mengubah namanya, yaitu bernama Ubaidillah bin Maimun Al-Qoddah, dan dia mengaku sayyid, mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi mereka oleh masyarakat Irak itu diingkari, dibantah oleh masyarakat Irak. Tidak ada yang percaya dulu bahwa Said itu adalah keturunan Nabi. Tidak ada yang percaya karena Ubaidillah itu aslinya namanya Said bin Ahmad Al-Qoddah ya, bukan Ubaidillah. Walaupun Ubaidillah bin Maimun
juga sama diingkari oleh masyarakat Irak itu dulu, tidak ada yang percaya karena mereka itu pimpinan Fatimiyah, Syiah Fatimiyah. Ya, dulu di siapa yang mengingkari di antaranya ya Al-Hafidh Al-Hafidh ya, di antara yang mengingkari di antaranya yaitu Al-Hafidh As-Sakafi ya. As-Sakafi ini sakib ya sahabat. Jadi pimpinannya As-Sakafi ini pimpinan terbesarnya dulu Mukhtar. Artinya ini termasuk bagian dari anak buah Mukhtar ya, Mukhtar As-Sakafi. Maaf ya, dulu itu di Haramain Petualang saya bilang As-Sakafi, bukan As-Sakafi ya sahabat, bukan Mukhtar As-Sakafi ya, tapi As-Sakifi atau As-Sakafi. Karena orang tua Mukhtar itu, Mukhtar As-Sakafi ini dari Taif, Mekah, dari Taif, dari Taif ya. Dan orang tua Mukhtar ini bagian dari kabilah, termasuk kabilah Bani Sakib. Nah, begitu ya sahabat. Jadi kabilah Bani Sakib ya. Akhirnya dibilang Mukhtar As-Sakifi, atau anak buahnya itu bernama Al-Hafidh As-Sakifi. Jadi dibantah oleh beliau berdua, itu dibantah bahwasannya ketua pimpinan Syiah Fatimiyah itu bukan duriyah Nabi, bukan sadah, bukan sayyid. Karena pimpinan Fatimiyah itu yang mengeklaim katanya merayakan pertama kali Maulid Nabi, karena dia nama aslinya ada Said bin Ahmad Al-Qoddah atau Ubaidillah, yang mengaku mengubah namanya Ubaidillah bin Maimun. Itu bukan sayyid, bukan syarif, tapi dia adalah orang Syiah Fatimiyah. Ya, sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi. Jadi Said ini merayakan Maulid Nabi itu mengatakan bahwa Maulid Nabi itu ada 6. Pertama, Maulid Nabi kepada baginda Nabi, Maulid Nabi kepada kepada yang Sayyidatuna Fatimah, kepada yang Sayyid Ali, kepada yang Sayyid Hasan, Sayyid Hussein, dan kepada pemerintah. Hanya ada 6 katanya. Perayaan Maulid Nabi itu tidak sama. Lah itu jadi itu perbedaan ya sahabat, perbedaan. Jadi mereka itu diingkari, akhirnya dihancurkan mereka ya oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi dari Palestina. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wallahu a'lam bissawab. Innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatuhu, dan malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersama-sama membaca salawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, barang siapa yang mengaku beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah. Sallu, bacalah solawat. Sallu, baca solawat. Wasallimu, dan keselamatan. Taslima, secara bersama-sama. Jadi kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, maka sallu alaihi, bacalah salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan keselamatan. Wa sallim taslima. Ya, sahabat. Jadi innallaha, Allah wa malaikatu, dan malaikat Allah itu juga baca salawat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'ittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sudah datang di tengah-tengah kita rasulun, seorang utusanku, kata Allah, min anfusikum, di tengah kalian, azizun, yang sangat mulia, alaikum bil mu'mini raufur, untuk kalian semua dan bagi orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman. Jadi baginda Nabi itu datang ke tengah-tengah kita
yang mulia dan kepada orang yang beriman untuk mengajarkan kebenaran, menyadarkan manusia dari kezaliman, dari kenistaan, dari kekufuran. Itu ya sahabat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, aku tidak mengutus para utusanku illa rahmat, aku tidak mengutus Muhammad illa rahmat, kecuali untuk kebahagiaan, kecuali rahmat kepada seluruh alam ya sahabat, kecuali untuk memberikan rahmat, memberikan kebahagiaan, kabar gembira kepada manusia dan makhluk Allah seluruh alam. Jadi Allah mengutus baginda Nabi itu untuk mengabarkan kebaikan ya sahabat. Jadi kalau ada cucu orang yang mengaku cucu Nabi tapi tidak mengabarkan kebaikan, berarti dia bukan cucu Nabi ya sahabat. Itu bohong ya. Kalau cucu Nabi itu pasti, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau sahabat-sahabat tidak usah banyak bertanya ini itu. Ketika ada orang mengaku keturunan ini, keturunan itu, keturunan Rasul, keturunan Raja, keturunan ini, kalau sifatnya sudah tidak sama, dengan kakek moyangnya, dengan eyangnya, maka dia itu pasti berbohong ya sahabat. Karena kalau cucu Nabi, kalau keturunan baginda Nabi, itu pasti perbuatan akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW pasti akan dimiliki oleh orang-orang keturunannya, oleh keturunan beliau. Sahabat-sahabat Haramani yang kami hormati dan kami taklimi. Terus selawat apa sih yang dibaca dalam acara Maulid Nabi itu sahabat? Iya, selawat macam-macam ya sahabat. Bisa selawat Jibril boleh, bisa selawat Ibrahim boleh. Yang penting selawat ya sahabat. Tapi yang biasa kita gunakan dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu biasanya bersenjih. Ya, selawat bersenjih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Bersenji. Siapa sih yang mengarang bersenji ini? Jadi yang mengarang Al-Bersenji itu nama aslinya yaitu Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Bersenji. Itu ya sahabat. Beliau merupakan Sayyid. Kalau ini asli ya sahabat. Asli keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW dari jalur Sayyid Husain ya sahabat. Jadi beliau ini yang mengarang bersenji namanya Sayyid Ja'far bin Sayyid Hasan bin Sayyid Abdul Karim bin Sayyid Muhammad Al-Bersenji. Beliau lahir di Irak pada tahun 1126 Hijriah atau abad ke-11 ya sahabat. Jadi beliau yang mengarang Al-Bersenji itu Sayyid Ja'far merupakan keturunan yang Sayyid Ali karramallah, Sayyid Husain karramallah wajhah. Nah, apakah kita selain bersenji boleh membaca selawat yang boleh, termasuk diantaranya selawat qasidah burdah ya boleh, bagus. Lebih utama mana qasidah burdah dengan bersenji sahabat? Sama-sama utama. Karena qasidah burdah itu walaupun bukan sayyid, Syekh Busiri walaupun bukan sayyid, tapi beliau mengarang qasidah burdah sudah disetujui oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Ini kalau saya mirip hadis ya sahabat, mirip hadis. Kenapa? Karena Syekh Busiri itu mengarang bersenji sudah disetujui oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam mimpinya ya sahabat. Dan sedangkan bersenji itu keturunan yang Sayyid Ali karamallahu wajhah. Siapa sih yang mengarang qasidah burdah? Yang mengarang qasidah burdah namanya Syekh Muhammad Syekh Abu Siri, Syekh Syarifuddin bin Abdullah bin Abdullah. Jadi ini yang mengarang, kami ulang, yang mengarang qasidah burda itu beliau bernama Syekh Syarifuddin Abu Abdullah bin Muhammad Ibnu Said bin Muhammad bin Mukhlisin bin Abdullah As-Sinhaji Abu Siri. Ini sahabat. Jadi kami ulang, yang mengarang qasidah burda beliau bernama Syekh Syarifuddin Abu Abdullah bin Muhammad bin Said bin Muhammad bin Mukhlisin bin Abdullah As-Sinhaji Abu Siri. Beliau lahir pada tahun 665 Hijriah ya sahabat. Jadi Syekh Busiri itu lahir pada tahun 665 Hijriah. Akhirnya artinya lebih tua qasidah burdah ya dengan bersenji. Kalau bersenji itu abad ke-11, kalau qasidah burdah abad ke-6. Jadi lebih tua qasidah burdah karena qasidah burdah itu lahir pada abad ke-6, sedangkan Syekh Al-Bersenji lahir pada abad ke-11. Nah, kedua-duanya ini sama-sama utama sahabat. Karena Syekh Abu Siri ini mengarang qasidah burda itu dihadiri langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. 1 minggu Syekh Abu Siri itu. 1 minggu beliau bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam, ketika Syekh Abu Siri itu mengatakan, ya Rasulullah, kami akan waktu Syekh Abu Siri sakit, ya Rasulullah, ketika bermimpi kami akan mengarang syair muji engkau ya Rasulullah. Akhirnya fatabassama sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi itu tersenyum sahabat, tersenyum. Akhirnya fasihatu jasaduhu Abu Siri, akhirnya badannya Syekh Abu Siri itu yang sakit disembuhkan, yang sakit diraba-raba oleh baginda Nabi. Fata'affa auron, akhirnya besoknya itu sembuh ya sahabat. Dan ada yang mengatakan juga jubahnya baginda Nabi itu dipakaikan kepada Syekh Abu Siri, sehingga Syekh Abu Siri yang tidak bisa jalan, lumpuh, akhirnya sembuh total ya setelah selesai mengarang qasidah burda. 1 minggu ya Syekh Abu Siri itu bermimpi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artinya ini mirip, bukan hadis. Saya tidak bilang hadis, tapi mirip hadis sahabat. Karena Syekh Abu Siri itu mengarang qasidah burda itu disetujui langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi qasidah burdah dengan Al-Bersenji sama-sama utama ya sahabat. Sama-sama utama. Amin tadakkuri ronim bidhis salami mazajtadam anjara min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idhami famali aynayka in kul takfu fahamata wa mali qalbika in kul tastafik yahimi ayah sabus sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimim min huwa muftarimi laulal hawa lam turiq dam'an ala talali wala aniqtali dhikril bani wal alami
فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خط أبرة وضانا مثل البهار على خديك والألم. Itu ya isi qasidah burdah ya sahabat. Jadi silahkan sahabat-sahabat merayakan Maulid Nabi memakai qasidah burdah, memakai al-bersenji, salawat Jibril, salawat Ibrahim dan salawat-salawat yang lain. Perbanyak salawat naria boleh silahkan sahabat ya, asalkan niat kita merayakan Maulid Nabi besar Rasulullah SAW, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi. Sahabat-sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bakal sempurna iman seseorang. Tuh ya sahabat, tidak bakal sempurna iman seseorang kalau mereka masih lebih sayang kepada keluarganya daripada kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bakal sempurna iman seseorang kalau mereka masih lebih sayang kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada orang tuanya ketimbang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita harus lebih sayang kepada baginda Nabi daripada sayang kepada keluarga kita. Setelah Allah dan nabinya baru keluarga kita sahabat. Jangan sampai keluarga kita melebihi kesayangannya ketimbang baginda Nabi besar Rasulullah SAW. Tidak sempurna imannya ya sahabat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang mengumpulkan manusia di satu tempat dan menyiapkan tempat, menyiapkan alas tempat yang bagus dan maka hidangan yang halal dan bersama-sama membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka kelak orang-orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang mati syahid dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Sahabat-sahabat Haraman yang kami hormati dan kami takdim. Kadang-kadang kita ya sahabat, kalau ada acara pesta pora, acara keluarga, itu menyembelih sapi, menyembelih kambing, itu acara kegiatan yang kayaknya kurang manfaat sahabat, yang kayaknya sia-sia itu. Sedangkan acara Maulid Nabi bulan Rabiul Awal ini kita tinggalkan, kita tidak merayakannya, malah merayakan hal-hal yang kurang manfaat. Tuh, sedangkan nabinya sendiri tidak dirayakan, malah merayakan acara-acara yang kurang bermanfaat. Jadi maka tidak sempurna iman seseorang kalau dia masih lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Haraman yang kami hormati, yang kami takzimi, semoga kita semua ya sahabat di tahun ini ya, tahun 46 Hijriah atau 2025 Masehi ini, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih rezeki yang melimpah, dikasih kesehatan, dan terutama khususnya sahabat-sahabat subscriber ya yang mensubscribe, mensupport channel YouTube Haramain Tahan Luhur, semoga rezekinya melimpah dan berkah, sehat walafiat semuanya, dan semuanya diberikan kemampuan, diberikan harta yang berkah, kemampuan untuk melaksanakan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Haramain Tahan Luhur yang kami hormati dan kami takzimi, hanya ini yang kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, tolong diperbaiki ya sahabat, karena kami juga manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatullahi taghsha asyrafar ruslil ataib. Salawatullahi taghsha asyrafar ruslil ataib. Wa ta'ummul ala jam'an ma bada nurul kawakib. Wa ta'ummul ala jam'an ma bada nurul kawakib. Salawatullahi taghsha asyrafar ruslil ataib. Salawatullahi taghsha asyrafar ruslil ataib. Wa ta'ummul ala jam'an ma bada nurul kawakib. Wa ta'ummul ala jam'an ma bada nurul kawakib. Panjang umur tiada berguna jika jelek perbuatannya. Panjang umur tiada berguna jika jelek perbuatannya. Makin besar perkaranya, makin lama di nerakanya. Makin besar perkaranya, makin lama di nerakanya. Salawatullahi taghsha asyrafar ruslil ataib. Salawatullahi taghsha asyrafar ruslil ataib. Wa ta'ummul ala jam'an ma bada nurul kawakib. Wa ta'ummul ala jam'an ma bada nurul kawakib. Sungguh rugi orang tak ngaji, hidupnya bagaikan mati. Sungguh rugi orang tak ngaji, hidupnya bagaikan mati. Lebih pantas ditahlili walaupun dia belum mati. Lebih pantas ditahlili walaupun dia belum mati. Sungguh rugi orang tak ngaji, hidupnya bagaikan mati. Sungguh rugi orang tak ngaji, hidupnya bagaikan mati. Lebih pantas ditahlili walaupun dia belum mati. Lebih pantas ditahlili walaupun dia belum mati. Salawatullahi taghsha asyrafar ruslil ataib. Salawatullahi taghsha asyrafar ruslil ataib. Wa ta'ummul ala jam'an ma bada nurul kawakib. Wa ta'ummul ala jam'an ma bada nurul kawakib. Salawatullahi taghsha asyrafar ruslil ataib. Salawatullahi taghsha asyrafar ruslil ataib.
وتأمل آلا جمعان ما بدا نور الكواكب وتأمل آلا جمعان ما بدا نور الكواكب.